Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pada pertemuan selanjutnya. Dalam kali ini kita akan membahas mengenai sumber perumusan hukum Islam yang tidak disepakati. Bila sebelumnya, dalam video sebelumnya kita membahas mengenai sumber hukum Islam yang disepakati, yakni Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Maka kali ini kita akan membahas mengenai beberapa sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Apa saja? Pertama adalah istihsan. Kemudian kita akan membahas mengenai istishab. Kemudian maslahah mursalah, uraf, syar'u man qablana. Kemudian perkataan para sahabat, ijma' ahli Madinah dan Saddari'ah. Mari kita bahas pengertiannya satu-satu. Yang pertama adalah istihsan. Apa itu istihsan? Istihsan adalah keputusan yang diambil oleh seorang mujtahid pada kasus tertentu dengan cara meninggalkan nas, qiyas ataupun kaidah umum dengan menggunakan dalil tertentu. Jadi istihsan adalah proses di mana ada seorang mujtahid yang cenderung tidak mengamalkan apa yang terkandung dalam nas. Nah, bolehkah kemudian melakukan hal itu? Tentu ini tidak dilakukan secara sembarangan. Meninggalkan nas atau dalil yang disepakati, yakni nas, ijma', qiyas dan sebagainya, itu tentu tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Harus ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Apa pertimbangan yang membolehkan sehingga membolehkan seorang mujtahid ini kemudian sampai meninggalkan ketentuan nas dan qiyas? Maka kita lihat bahwa ada dalil tertentu. Apa dalilnya? Nas lainnya, atau ada ijma', atau karena uruf, atau karena keadaan darurat. Inilah yang disebut dengan istihsan. Artinya seorang mujtahid tidak mengamalkan apa yang diharuskan oleh nas karena pertama ada nas lain, yang kedua karena ada ijma', yang ketiga karena ada uruf, karena uruf, alasan uruf, dan empat adalah alasan darurat. Ini adalah dalil-dalil yang diperbolehkan mengapa seseorang kemudian atau mujtahid kemudian boleh tidak mengamalkan apa yang ada dalam nas. Atau dengan qiyas khafi, atau karena maslahah. Istihsan ini dipakai oleh 3 madhab, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Tapi madhab Syafi'i tidak memakai istihsan. Bagi Imam Syafi'i, istihsan adalah mencari keenakan, dan ini berbahaya. Jadi menurut Imam Syafi'i, kalau seseorang kemudian terlalu diperbolehkan menggunakan istihsan karena alasan uruf, darurat, maslahah, maka orang akan ambil enaknya saja. Mereka akan cenderung ngawur. Nah, untuk menjaga dari kengawuran ini, maka kemudian Imam Syafi'i memilih tidak menggunakan metode istihsan ini. Namun 3 madhab lain yang tetap memperbolehkan. Contohnya bagaimana? Kita lihat, ada jual beli salam. Maka jika dikiaskan dengan jual beli, hukumnya haram.
Jual beli salam itu yang bagaimana? Jual beli pesanan, kayak kalian memesan di Shopee dan lain sebagainya, itu kan tidak ada barangnya. Sedangkan kalau jual beli itu kan harus ada objek, jual belinya itu harus ada di depan mata. Nah, bagaimana dengan jual beli pesanan sedangkan barangnya itu belum ada? Nah, maka kalau kemudian pakai metode kias, maka jelas hukumnya haram. Karena apa? Karena tidak ada objeknya. Oleh karena itu digunakanlah istihsan ini. Ada hadis Rasulullah tentang salam. Jadi apa? Kenapa kemudian ulama meninggalkan menurut tiga ulama madhab tadi boleh meninggalkan kias, metode kias pada jual beli salam adalah dengan mengambil dalil tertentu, yakni nas. Yakni Rasulullah pernah bersabda bahwa barang siapa melakukan jual beli pesanan, maka harus dilakukan dengan timbangan dan waktu atau ukuran dan waktu yang jelas. Nah, kemudian meninggalkan nas atau kias dengan dalil ijma. Contohnya apa? Jual beli istisna jika dikiaskan dengan kaidah jual beli maka haram, hampir sama karena tidak ada objeknya. Maka istisna itu diperbolehkan karena apa? Karena menurut tiga madhab yang menggunakan kias, menggunakan istihsan ini, maka karena ada ijma bahwa ini boleh. Kemudian meninggalkan nas atau kias, nas dan kias menggunakan dalil uruf. Hukum transaksi kamar mandi umum jika memakai kias adalah haram. Apa yang ditransaksikan? Airnya. Nah, kalau pakai jual beli kan boleh. Airnya boleh tidak? Kan tidak boleh. Kalau jual beli air harganya 1.000. Atau kalian sewa tempatnya. Yang kalian beli apanya? Yang kalian sewa apanya? Maka harus berapa lama kalian kemudian di kamar mandi itu? Harganya sama. Kalian 30 menit di kamar mandi atau kalian jual beli, yang jual beli airnya, kalian menggunakan air sebanyak apapun, harganya tetap sama. Nah, ini kan tidak bisa dikiaskan. Nah, kemudian karena uruf ada maslahat, maka hal ini diperbolehkan. Gitu ya. Kemudian contoh lain dari istihsan karena alasan darurat adalah hukum bagi pencuri adalah potong tangan. Jadi setiap pencuri, siapapun pencurinya, itu adalah dipotong tangannya. Tapi kemudian karena kondisi mencurinya itu karena darurat, jadi kalau tidak mencuri, dia kemudian tidak makan, jadi masa paceklik, kemudian ada pencuri, dan dia benar-benar, dan keluarganya, anak-anaknya, kalau dia tidak mencuri hari itu, maka hari itu anaknya akan kelaparan dan bahkan meninggal. Maka karena lantaran keadaan darurat mencurinya itu, maka Umar bin Khattab tidak memotong tangan. Kenapa? Kalau dipotong tangannya, maka selanjutnya dia tidak bisa menghidupi keluarganya. Ini Khalifah Umar bin Khattab pernah melakukan itu. Kemudian dalil qiyas khafi, qiyas yang sifatnya samar.
Contoh hukum kesucian air yang dijilat burung karnivora. Kalau kias yang jali itu najis, maka kias khafi dihukumi suci. Dalil maslahah pemberian zakat bagi Bani Hasyim. Itu kan awalnya Rasulullah melarang Bani Hasyim menerima zakat. Tapi kemudian Ibu Hanifah memberikan zakat kepada Bani Hasyim atas dasar kemanusiaan. Ini contoh-contoh istihsan. Selain istihsan ada lagi, kemudian yang kedua yang dipertentangkan adalah istishab. Apa itu istishab? Istishab adalah mengukuhkan ketetapan yang sudah ada di masa lalu atau meniadakan yang tidak ada pada masa lalu. Jadi tolak ukurnya adalah sesuatu yang ada di masa lalu. Jadi kalau sudah ada di masa lalu ikut dikukuhkan, kalau tidak ada di masa lalu itu sekalian tidak ditiadakan. Sampai terbukti ditemukan adanya dalil-dalil yang mengubahnya. Contohnya apa? Pertama, contoh seorang tetap dianggap anak-anak sampai menunjukkan tanda-tanda balik. Itu kan ditetapkan. Tetap dianggap sebagai anak-anak sampai dia menunjukkan tanda-tanda balik. Kemudian contoh lain adalah seorang dianggap tidak mempunyai hutang sampai terbukti adanya pihak yang menjamkan uang atau terbukti hutang. Jadi kalau ada kemudian teman kalian menuduh seseorang berhutang kepadanya dan tidak ada bukti, maka dia akan dikukuhkan bahwa akan ditiadakan haknya untuk membayar hutang. Dianggap tidak mempunyai hutang. Kemudian seorang gagal mendaftar kuliah karena tidak mempunyai ijazah SMA dan hanya menunjukkan ijazah SMP. Itu kan pada dasarnya kan tidak ada. Sejak awal ijazah itu kan tidak ada. Oleh karena itu meskipun secara fakta dia pernah itu, tapi kemudian tidak menunjukkan ijazah SMA, maka tetap dianggap gagal mendaftar kuliah. Gitu. Selanjutnya adalah maslahah mursalah. Dalil selanjutnya, metode ijtihad selanjutnya adalah maslahah mursalah. Suatu perkara yang secara akal mengandung maslahat yang tidak ada pembahasannya dalam syarak berupa perintah maupun larangan. Ini kata kuncinya. Menurut pertimbangan akal itu ada maslahatnya. Namun kemudian tidak ditemukan adanya nas yang memerintahkan tentang itu. Jadi kata kunci dari maslahah mursalah adalah tidak ditemukan nas. Selama ditemukan nas, maka tidak bisa digunakan maslahah mursalah. Unsur maslahah perkara tersebut terdapat maslahah menurut akal. Pertama itu ya, maslahah tersebut selaras dengan syariat. Tidak ada bukti adanya perintah atau larangan dalam nas. Contohnya apa? Pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Perkara maslahat tidak kan maslahat. Dulu itu kan Al-Quran tidak dalam satu mushaf seperti sekarang. Dulu itu kan tercerai-berai dalam pelepah kurma, dalam hafalan-hafalan para hufat, kemudian dalam kulit-kulit domba dan lain sebagainya. Jadi tidak dalam satu mushaf seperti sekarang. Jadi untuk menjaga agar Quran itu tetap bisa dibaca oleh generasi selanjutnya, maka dilakukan oleh pengumpulan Quran pada masa Umar bin Khattab. Dan dilanjutkan pada masa Utsman bin Affan. Ini pengumpulan Al-Quran ini berdasarkan maslahah mursalah. Jadi tidak ada perintah
dan larangan terkait pengumpulan Al-Quran tidak ada, dari Nabi juga tidak ada, di Quran juga tidak ada. Apakah kemudian masalah tersebut selaras dengan syariat? Ya. Contoh lain, pendirian lembaga pendidikan. Tidak ada perintah untuk mendirikan lembaga pendidikan. Perintahnya adanya hanya untuk belajar Iqra atau man ta'allamal Qur'an wa'allamahu atau thalabul ilmi fardhatun. Adanya kan itu. Tidak ada perintah pendirian lembaga pendidikan. Selaras, iya selaras, karena selaras dengan thalabul ilmi fardhatun. Penambahan azan pada sholat Jumat dan lain-lainnya, itu adalah contoh maslahah mursalah. Kemudian dari lain adalah al-urf. Al-urf ini kalau kita pahami adalah adat. Apa yang menjadi kebiasaan manusia dan dilakukan. Nanti kebiasaan itu artinya kan dilakukan berkali-kali. Kalau dilakukan 1 kali 2 kali namanya bukan kebiasaan. Dilakukan dalam kehidupan yang berbentuk perkataan, bisa berbentuk perkataan dan perbuatan. Uruf perbuatan contohnya jual beli, mu'atoh, kemudian hadiah, khidbah, mahar, adab menjamu tamu, etika berpakaian, kebaya dan lain sebagainya itu kan tidak ada. Kemudian yang uruf qouli, intinya uruf ini adalah kebiasaan yang selaras dengan syariat. Contohnya apa ya? Contohnya kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yaitu genduri. Nah itu kan termasuk uruf. Pertanyaannya apakah kemudian selaras dengan syariat? Ya. Kenapa yasinan setiap malam Jumat Kamis dikumpulkan? Karena apa? Karena tidak semua orang, satu RT saja itu kemudian bisa membaca Yasin, bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, atau bahkan mau membaca Yasin. Kalau tidak dipaksa, tidak dibiasakan secara uruf, Yasinan, tahlilan dan sebagainya, maka dimungkinkan sekali orang-orang tersebut tidak akan pernah baca Yasin, tidak akan pernah mengucapkan kalimat tahlil. Maka untuk dalam rangka melatih mereka, membiasakan mereka, yang minimal membuat mereka mau membaca, maka dibuatlah uruf oleh para ulama di Indonesia, yaitu tradisi tahlilan dan yasinan. Nah, uruf ini sejalan dengan syariat, ya, maka bisa dijadikan dalil. Kemudian ada lagi yaitu syar'u man qablana, hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah bagi umat Nabi sebelum kita, ajaran Nabi Muhammad SAW, kemudian yang isinya menceritakan syariat orang umat-umat terdahulu. Apa contohnya? Syariat orang umat terdahulu itu ada yang diakui oleh Quran dan Sunnah. Contohnya perintah puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba diwajibkan kepada kamu, alaikum kepada kalian semua, asyam puasa, kama kutiba seperti apa yang telah diwajibkan, alal ladzina kepada orang-orang min qablikum sebelum kamu. Ada kata-kata seperti yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Artinya puasa itu adalah syar'u man
berzina, Nabi Daud, ada puasa Daud, dan lain sebagainya. Kemudian larangan syirik, zina, durhaka lewat durhaka itu surat Al-Luqman. Inna syirka la dzulmun adzim itu juga di surat Luqman. Kemudian syariat umat terdahulu dan dihapus oleh Quran Sunnah. Ada syariat umat terdahulu yang dihapus selain yang diakui tadi. Apa? Sujud kepada Nabi Yusuf, makan binatang berkuku, sapi dan domba. Syariat umat terdahulu dan belum ada dalil menghapus atau memperlakukannya. Bagaimana kemudian status yang ketiga ini? Ketika ada syariat umat terdahulu dan belum ada dalil yang menghapus atau memperlakukannya, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Contoh, misalnya apa? Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal khuruja qisas. Ayat qisas ini, hukum qisas ini ada di dalam Taurat, bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka dengan luka. Itu semua ada qisasnya di Al-Maidah ayat 45. Ini termasuk salaman qoblana. Maka kemudian ada perbedaan ulama karena tidak ada yang dalil yang menghapus atau memperlakukannya. Maka jumhur Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dan Ahmad itu mengatakan bahwa sama dengan syariat bagi kita, berarti berlaku juga bagi kita. Kemudian sebagian Syafi'iyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Syiah mengatakan bukan syariat bagi kita. Selanjutnya terakhir adalah fatwa sahabat, qaulus sahabi. Qaulus sahabi ini apa? Definisi sahabat, bahwa yang perlu kita ketahui tentang fatwa sahabat ini adalah apa yang dimaksud dengan sahabat terlebih dahulu. Pertama, dia beriman pada Nabi. Yang kedua, bertemu Nabi. Yang ketiga, membersamai Nabi dalam waktu yang lama. Itu kata kuncinya. Yang terakhir adalah meninggal dalam keadaan Islam. Membersamai Nabi dalam waktu yang lama tapi tidak beriman, itu bukan sahabat. Beriman kepada Nabi dan Rasul, meninggal dalam keadaan Islam tapi tidak pernah bertemu dan membersamai Nabi dalam waktu yang lama, itu juga bukan sahabat. Pokoknya tidak ada salah satu unsur di sini itu bukan dinamakan sahabat. Semua mazhab sepakat bahwa pendapat sahabat bisa dijadikan hujah pada apa saja, perkara qat'i yang bukan ijtihadi, perkara yang telah disepakati oleh para sahabat sendiri. Yang menjadi perbedaan adalah ijtihad sahabat yang tidak diikuti oleh generasi selanjutnya. Saya kira penjelasannya di sini aja, sudah cukup panjang. Untuk dalil-dalil yang tidak disepakati ini saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.